Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas manajemen 226C, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai penyusunan proposal dan hasil penelitian. Proposal penelitian menurut Sujana dan Kusuma pada tahun 2012 adalah rencana penelitian yang menggambarkan secara umum hal-hal yang akan diteliti dan cara penelitian itu dilaksanakan. Definisi ini menegaskan bahwa proposal sebagai suatu tawaran atau rencana. Dalam hal menulis proposal, penelitian menurut Roth menyebutkan 5 langkah, yaitu yang pertama memilih atau menentukan topik, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga mengevaluasi sarana penunjang, yang keempat mengorganisasi ide, yang kelima menulis atau menyusun. Dalam usulan penelitian ilmu pengetahuan dasar, ada beberapa komponen proposal, yaitu yang pertama uraian umum, yang kedua abstrak rencana penelitian, yang ketiga masalah yang diteliti, yang keempat orientasi penelitian, yang kelima studi pustaka yang sudah dilaksanakan, yang keenam desain dan metode penelitian, yang ketujuh keluaran penelitian dan rincian biaya penelitian, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah yang menyajikan temuan yang diperoleh dari analisis data. Bagian ini memberikan gambaran mengenai apa yang telah ditemukan oleh peneliti, baik dalam bentuk data mentah maupun hasil dari proses analisis. Hasil penelitian adalah temuan atau informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, logis, dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian. Singkatnya, hasil penelitian adalah inti dari laporan penelitian yang mengajikan temuan ilmiah yang telah dianalisis untuk menjawab masalah penelitian secara objektif dan sistematis. Selanjutnya ada konsep dan format penelitian. Konsep penelitian adalah kerangka atau landasan ilmiah yang menjelaskan tujuan masalah dan cara penelitian dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan hasil yang valid. Adapun konsep penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena dengan fokus pada konteks dan makna. Metode ini menggunakan data berupa wawancara, observasi, dan analisis teks untuk menggali persepsi, nilai, dan sikap subjek penelitian. Yang bagian penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan mengumpulkan data dalam bentuk angka atau statistik. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur, menguji hipotesis, dan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tertentu. Penelitian kuantitatif melibatkan survei, eksperimen, atau analisis data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan statistik. Kita beralih ke materi selanjutnya, ada konsep dan format hasil penelitian. Konsep hasil penelitian adalah rangkaian temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, logis, dan objektif untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian harus disusun dengan sistematis dan logis, mencangkup deskripsi data, analisis statistik untuk penelitian kuantitatif, atau temuan kualitatif untuk penelitian kualitatif, serta dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan bias atau mudah dipahami pembaca. Adapun format umum hasil penelitian, yang pada bagian awal terdiri dari halaman judul, abstrak, kata kunci, daftar isi, dan pada bagian inti terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka atau landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dan saran, dan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran.
Hasil penelitian adalah bagian inti dari laporan dalam penelitian yang berisi temuan utama dari penelitian. Bagian ini menggambarkan data yang diperoleh selama proses penelitian, serta interpretasinya berdasarkan teori atau tujuan penelitian. Isi laporan hasil penelitian berupa penyajian data, analisis data, pembahasan temuan, kesimpulan. Ada beberapa langkah yang dapat membantu dalam menginterpretasi hasil penelitian yang benar. Yang pertama, memahami konsep data. Yang kedua, mengumpulkan teknik analisis yang tepat. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan data. Adapun evaluasi hasil penelitian. Evaluasi adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek, apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Selanjutnya, merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Evaluasi didefinisikan sebagai proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang kemudian disebut value judgment. Ada banyak jenis evaluasi tergantung pada objek yang dievaluasi dan tujuan evaluasi. Mungkin ada perbedaan mendasar yang paling penting dalam jenis evaluasi adalah antara evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif memperkuat atau meningkatkan objek yang dievaluasi. Mereka membentuknya dengan memeriksa pelaksanaan program atau pemakaian teknologi, kualitas implementasinya, dan penilaian konteks organisasi, personel, prosedur, input, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi sumatif malah sebaliknya dibandingkan dengan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif memeriksa efek atau hasil dari beberapa objek. Mereka meringkasnya dengan menggunakan apa yang telah terjadi setelah pelaksanaan program atau pemakaian teknologi. Mereka menilai apakah objek dapat dikatakan telah menyebabkan hasil, menentukan dampak keseluruhan dari faktor penyebab di luar hanya hasil target langsung, dan memperkirakan biaya yang relatif lebih murah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.